Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz bersama Market di sini. Kita memulai hari yang sangat luar biasa, hari Senin. I love Monday. Hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita memasuki minggu yang sangat luar biasa, dan minggu ini adalah minggu-minggu yang benar-benar menjadi penentuan bagi pasar trading, terutama bagi dolar. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena pada minggu ini pergerakan pasar sangat tergantung dari data ekonomi yang akan dikeluarkan. Mulai besok, hari Selasa, sampai hari Jumat nanti ditutup di saat non-farm payroll. Oleh karena itu, rekan trader, tetaplah bersama kami dengan analisa-analisa yang kami berikan. Kami berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa memasuki hari Senin, kita akan membahas sedikit dulu tentang apa yang akan terjadi pada pasar selama satu minggu ini. Cepat-cepat aja rekan trader ya, karena sebenarnya analisa ini telah saya bawakan di video sebelumnya. Oke, kita lihat. Untuk analisa yang terjadi pada minggu ini, seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, saya sedikit memberikan gambaran bahwa dolar Amerika pada minggu ini kemungkinan besar saya prediksikan masih punya peluang mengalami kenaikan yang luar biasa. Tapi itu akan tergantung dari data yang akan dikeluarkan mulai dari hari Selasa besok sampai hari Jumat. Terutama laporan FOMC yang akan diterbitkan dini hari pada hari Kamis nanti. Untuk euro angkel saham dolar, saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan euro angkel saham dolar ini akan turun sampai level paling terendah di seputaran 1.07559. Tapi hati-hati, mungkin hari ini agak sedikit mengalami penguatan karena kondisi yang terjadi pada pasar fundamental tidak ada ya. Makanya sangat wajar. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling, rekan trader, kita lihat. Kalau saya memprediksikan tendensi penguatan masih ada dan kita akan lihat pada minggu ini. Dan untuk gold hati-hati rekan trader. Gold ini kalau kita lihat memang akan terjadi kenaikan untuk hari ini karena ditunjang oleh data yang tidak ada, ditambah dengan pergerakan yang terjadi, geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ya. Tapi secara garis besar, kalau memang sesuai dengan jadwalnya atau sesuai dengan prediksi di mana dolar Amerika akan menguat, akan memberikan tekanan terhadap gold. Oleh karena itu, kita akan lihat apakah gold minggu ini dia bisa keluar dari level 2000 atau dia akan kembali lagi naik sampai seputaran 2050. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang masih dalam perkiraan bahwa dia akan mengalami penguatan yang sangat signifikan. Semua tergantung dari arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, tadi adalah sekilas tentang, kita mengulang lagi, kita mereview lagi apa yang terjadi pada minggu ini dari tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari nanti. Untuk hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema yang saya angkat adalah emas melonjak, efek ketegangan di Timur Tengah. Sekali lagi saya mau bilang bahwa tema hari ini adalah emas melonjak, efek ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Kenapa saya angkat tema ini? Karena gini rekan trader, emas pada dasarnya kalau kita lihat secara fundamental, dia punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Itu bisa dilihat dari tanda-tanda berita fundamental yang dikeluarkan selama minggu kemarin. Mulai dari PDB yang dikeluarkan benar-benar memberikan tekanan terhadap emas karena memberikan pergerakan yang luar biasa terhadap dolar Amerika. Satu-satunya peluang emas bisa naik adalah masalah geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Kita bisa lihat hari ini rekan trader bagaimana memasuki minggu ini. Kita coba lihat langsung di platform. Emas mengalami penguatan yang sangat dahsyat ya. Kita bisa lihat di sini dengan jelas rekan trader ya. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana emas langsung terbang tinggi mengawali minggu ini ya. Dia terbang tinggi dia tembus di level 2028, setelah itu mengalami pelemahan dan perlahan namun pasti dia sudah menembus level 2029 dan sekarang di 2031. Ini pergerakan yang sangat luar biasa dan efek dari ini tidak terlepas dari apa yang terjadi pada kekuatan geopolitik kemarin ya. Kita bisa lihat rekan trader bahwa
serangan yang dilakukan oleh pasukan Houthi terhadap kapal-kapal berkebangsaan Amerika ini membuat emas menguat lagi. Semua beralihkan kekuasaannya atau mengalihkan semuanya ke aset-aset safe haven. Oleh karena itu, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah secara signifikan membuat emas naik. Sampai kapankah emas ini akan naik terus? Menurut perkiraan dari saya memperkirakan bahwa emas ini dia punya peluang naik kalau sekarang sampai di 2030-an ya. 31 atau 32 tadi barusan. Tapi kita akan lihat secara garis besar pergerakan geopolitik ini hanya sebuah temporer. Ya. Pergerakan geopolitik adalah temporer. Jadi emas bisa menguat. Akan tetapi rekan trader, penguatan yang terjadi terhadap geopolitik ini kemungkinan besar bisa ditopang oleh data-data ekonomi. Jadi seumpamanya nanti data ekonomi yang akan dikeluarkan mulai hari Senin, hari Selasa, dan sampai hari Jumat bisa membuat emas kembali lagi jatuh seperti pada minggu kemarin. Minggu kemarin pada prinsipnya emas itu bergerak sideways, tapi peluang bearish sangat kuat. Dan dia sempat sampai di 2004. Setelah itu dia naik lagi di sekitaran 2020. Hari ini udah sampai ke 2032. Akibat dari geopolitik. Oleh karena itu, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah merupakan sumbu di mana emas bisa naik terus, tapi sampai kapankah ketegangan itu akan terjadi? Saya berpikir ketegangan yang terjadi pada emas perlahan namun pasti akan diredam oleh pergerakan fundamental yang akan dikeluarkan. Tapi ketegangan yang terjadi ini bisa ditambah lagi kekuatan terhadap emas menurut analisa saya setelah berita ekonomi atau FOMC yang dikeluarkan kemungkinan besar pada bulan Maret nanti, di mana dovish akan terjadi sehingga membuat emas terbang tinggi. Sekali lagi, emas pada saat ini, pada minggu ini, mulai minggu ini dia naik signifikan akibat kekuatan geopolitik. Akan tetapi kekuatan geopolitik adalah sesuatu yang temporer. Dan kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan emas. Saya berpikir bahwa emas masih bisa punya peluang naik. Dia akan mengejar 2050, tapi tidak tertutup kemungkinan emas pada minggu ini bisa turun dan bisa melewati serta keluar dari level 2000. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan seperti biasa kita langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal ini rekan trader kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika saat ini pergerakannya, indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan. Kita akan lihat sangat wajar ya. Hari ini tidak ada berita yang kuat. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini kemungkinan besar akan mencoba turun sampai level yang paling terendah. Menurut analisa saya di seputaran 103.205, tapi saya bisa bilang tidak tutup kemungkinan dia bisa lebih rendah lagi di seputaran 103.155. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali ke level semestinya di seputaran 103.420. Jadi pada prinsipnya arah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini dia akan bergerak menurut analisa saya dari 103.155 sampai 103.420. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Bagaimanakah arah pergerakan euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar sampai saat ini memasuki pasar Eropa, dia mengalami tendensi yang agak sedikit sideways. Tapi peluang bullish masih sangat tinggi di sini. Oke, saya beranggapan bahwa dia ini akan bullish. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Kalau memang dia bullish, artinya bullish ini akan terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 1.08585. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik lebih tinggi lagi sampai di level 1.08703. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia terbang turun dan bisa menembus level paling terendah di seputaran 1.08285. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada hari ini analisa saya dari level paling terendah di seputaran 1.08285
sampai 1.08585. Itu adalah arah yang akan terjadi pada euro uncle sam dolar. Dan bagaimanakah buat pound sterling rekan trader? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan dari pound sterling memiliki kemampuan yang agak sedikit mengalami penguatan. Dia agak sedikit mengalami penguatan. Saya bisa memprediksikan dia akan mencoba range-nya ini sampai di level 1.27236. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia terbang rendah lagi ya di posisi 1.26948. Nah, ini dia ya arah pergerakannya. Ini range-nya di sini. Jadi sebenarnya range satu hari ini cuman bergerak di sekitar sini aja. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, ini gold ini sebenarnya asik nih. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa gold terbang tinggi di angkasa. Dia mulai hari ini dengan gap ya. Berawal di posisi 2020, gap terjadi sempat di 2082. Setelah itu dia mengalami pelemahan dan dia kembali naik lagi, sekarang sudah berada di 2031. Seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi? Kalau saya lihat rekan trader, setinggi-tingginya dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 2033. Ya itu menurut saya 2033 lah merupakan nilai yang paling tertinggi. Setelah itu paling tertinggi ya sekitar gitu. Apes-apesnya kalau menurut saya yang paling tertinggi sekali ya mungkin di sekitaran 2034 lah, itu menurut analis saya. Setelah itu dia akan turun dengan estimasi saya nilai paling terendah itu di seputaran 2000. Nah, ini dia. Ini nilai paling terendah ya. 2021. Oleh karena itu hari ini masih tetap berada di jangkauan 2000. Saya menganalisa dia akan mencoba naik sampai ya ini dari level terendah 2021 sampai 2021.31 sampai level paling tertinggi menurut saya di 2035.25. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat USD yen Jepang hari ini pola pergerakannya rekan trader kita bisa lihat dengan jelas di sini ya bahwa pola pergerakan dari USD yen Jepang pada saat ini agak sedikit mengalami pelemahan, sangat wajar ya karena dolar juga melemah. Menurut analis saya dia akan mencoba melemah sampai level 147.525. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi 148.197. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi adalah dari 148.197 nilai tertinggi sampai nilai paling terendah di seputaran 147.532. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya, sangat luar biasa. Hari Senin, I Love Monday, kita memulai hari yang sangat luar biasa ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa subscribe channel kami, like video-video kami, follow akun Telegram kami, TikTok kami, semuanya ya. Harap di follow supaya semakin membuat saya bersemangat untuk membuat video-video analisa lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.